Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pancasila dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Dame Yulistiawan akan menemani kalian dalam belajar mata pelajaran PPKN dengan materi sistem pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermakna bagi kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa, selesai. Sahabat Pancasila, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang kekuasaan negara dan macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Masih ingatkah kalian tentang macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu? Pada kesempatan yang lalu, kita juga belajar tentang arti kekuasaan negara. Kekuasaan negara berarti negara mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya guna mewujudkan kemakmuran, keadilan, keteraturan hidup, serta kesejahteraan. Untuk mewujudkan itu semua, negara mempunyai alat untuk melaksanakannya, yaitu pemerintah. Pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan atau kebijakan yang harus ditaati oleh rakyatnya guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Lalu, bagaimana letak kedaulatan atau kekuasaan tertinggi? Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga menurut Undang-Undang Dasar tersebut jelas bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi negara dan pemerintah pada dasarnya diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu rakyat, guna mewujudkan keinginan dan cita-cita rakyat. Dengan adanya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, itulah mengapa negara Indonesia disebut sebagai negara penganut sistem demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sahabat Pancasila, masih ingatkah kalian tentang tujuan negara? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah: pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan dibentuknya negara Indonesia. Negara dan pemerintah pada dasarnya mempunyai kekuasaan karena diberi oleh pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu rakyat Indonesia. Makanya pemerintah merupakan representatif dari rakyat guna mewujudkan tujuan dan cita-cita rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Saya kutip dari kompas.com, ada 4 teori terbentuknya suatu negara. Pertama, teori ketuhanan, yaitu negara pada dasarnya terbentuk karena kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat atau sering dikenal sebagai kontrak sosial, yaitu negara terbentuk atau dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Negara terbentuk karena kehendak rakyat. Dengan dibentuknya negara diharapkan rakyat merasa lebih aman. Yang ketiga, teori kekuasaan. Berdasarkan teori ini, orang atau kelompok yang lebih kuat yang mendirikan suatu negara, yang membentuk suatu negara. Dan yang keempat adalah teori hukum alam, bahwa negara terbentuk secara alamiah. Itulah 4 teori terbentuknya suatu negara. Teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, teori kekuasaan, dan teori hukum alam. Sahabat Pancasila, pasti kalian sudah tidak asing dengan tokoh berikut ini. Hitler dari Jerman, Muammar Gaddafi, Libya, Pol Pot, Kamboja. Apa yang kalian pikirkan tentang pemimpin-pemimpin tersebut? Pemimpin otoriterkah? Pemerintahan atau negara otoriter biasanya terjadi karena ada pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan tersebut menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Itulah yang disebut otoriter. Mencegah hal tersebut, maka diperlukan adanya pembagian kekuasaan. Apa itu pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan adalah kekuasaan negara dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan, sehingga menimbulkan konsekuensi bagian-bagian lembaga negara tadi dapat bekerja sama atau saling koordinasi. Sistem pembagian kekuasaan seperti ini sering atau banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Salah satunya yaitu Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan negara Indonesia dibagi menjadi 6 kekuasaan. Pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan
eksaminatif. Yang keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Menurut UUD, kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemegang kekuasaan ini adalah presiden. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UUD tahun 1945. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh DPR. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi sebenarnya tidak hanya DPR yang mempunyai kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Presiden pun mempunyai kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Kita lihat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan kekuasaan ini juga dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemeriksaan dalam pengelolaan atau tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau sering disebut sebagai BPK. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan menetapkan, menjalankan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Hal tersebut dijelaskan atau dipertegas dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat Pancasila, selain pembagian kekuasaan secara horizontal, ada juga pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu berdasarkan tingkatan kekuasaan. Di negara Indonesia ada tingkatan pemerintahan, yaitu kekuasaan pemerintah pusat dan kekuasaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota.
Kita lihat pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, sama tugas pembantuan. Kita lihat pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Itulah dasar hukum pembagian kekuasaan secara vertikal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian pembelajaran kita tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia, baik secara horizontal yang dibagi-bagi menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Lalu ada kekuasaan secara vertikal, yaitu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi pelajaran PPKN. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.